Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini ngantuk baca ya Rabbi bil ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun naif fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la nami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, sebelumnya kita membaca kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, mudah-mudahan ilmunya sumberambah manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ila hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra yusuf jami wali jamusan baqadil Bangkalan Madura wa ila rum Syekh Masari Jombang bahwa hasbullah Mbak Asa Samsul Arifin Stigendo, Mbak Hamid Pasuruan, Basur Basurgi, Basulaga, Basur Seminggi, Mbak Kota, Mbak Gede, Pasuruan, Husain Larum, Mbak Siddiq Jember, Kiai Maksum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maimun Juga Rembang, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sal Mahfud, Kiai Abdullah Rifai, Kiai Muhammadin, Mbak Ajang Salamah Bondoan, Padi. Semua guru-guru saya yang ada di Padi, Husain Laroh, Kiai Arwani Kudus, Kiai Tudakar Kudus, Kiai Syarani Ahmadi, Mbak Anwar, Kiai Fatoni, Mbak Ali Kudus, semua guru-guru saya ada di Kudus, Husain Laroh, Mbak Solah Darat Semarang, Syekh Nawawi Tanara Banten, Abu Yadim Yati Banten, semua ulama-ulama dan sesepuh Banten, Husain Laroh, Yusuf Tauziri Garut, Kiai Ilyas Ruqiyat, Ajengan Khair Afandi, Kang Ayub Cirebon, terus siapa? Ajengan Khair Afandi juga tadi. Wana khusus Naroh, Mama Falak Pakentongan, Aang Noh, Kiai Ahmad Syatibi, Cianjur. Semua ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Yang mana sekarang no? Yang mana sekarang? 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 Yang mana sekarang?
Al-awwalu anil iman itu bukan? Benar itu? Dalam Shiratal Mustaqim umat manusia nanti ditanyakan tentang beberapa hal. Nah, yang ditanya yang pertama al-awwalu anil imani. Bermula yang pertama itu anil imani, tentang iman. Imannya bagaimana? Maksudnya iman kok ditanya itu bagaimana? Apakah imannya mulus atau tercampur dengan musyrik? Nah, itu maksudnya. Setelah iman watsani dan bermula yang kedua anis sholati, itu tentang sholatnya kumaha. Sholatnya jarang-jarang Pak. Ya iya, sholat namanya sholat jarang. Sehari semalam cuma 5 waktu. Nah, cuman bagaimana? Jangan kejam. Kok kejam? Nabi Muhammad sudah nego sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu lah. Kemudian umatnya masih nawar. Nah, itu berarti umat yang kejam. Nyambung nggak? Nah, itu banyak orang yang begitu. Awas nih yang pada mudik ntar. Mas Boko ini dengerin. Di rumah kudu tetap sholat. Soleh. Orang lagi bakas sholat. Ya nggak? Gendut mana? Lu pulang di rumah kudu sholat tetap. Ngerti? Siapa lagi? Lu nih. Siapa? Yang pada mudik kayak semua dah. Ngerti? Lalu di rumah, wah, nggak sholat. Kayak Bekeng. Dulu Bekeng saya dapat laporan dari Bekeng nih. Makanya saya, ayo apa lu? Pelotat lu. Lah kan lu yang ngomong. Begitu pulang kampung males sholat. Wah, salah. Nah, itu bagaimana itu? Kan gitu. Maka ini yang nomor 2. Maka iman itu nomor 1-nya kan iman. Nomor 1-nya rukun Islam itu apa? Syahadat itu apa? Ya perkara iman. Nah, setelah iman baru sholat. Artinya apa? Nabi Muhammad itu pertama-tama menyebarkan agama Islam, bukan mengejarkan sholat. Tapi mengajarkan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai 13 tahun itu. Maka kewajiban-kewajiban sholat, zakat, puasa itu difardukannya di fase Madinah. Ada waktu di Arab belum, kecuali Rasul mendekati hijrah. Sholat itu kan diperintahkan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan Rasul itu kan kaitannya udah menjelang hijrah kan. Nah gitu loh. Jadi utama awalnya kalau imannya benar, insya Allah syariatnya benar. Tapi kalau imannya nggak benar, berat untuk syariatnya benar. Begitu loh. Maka menanamkan tauhid apa sih? Nah, emang lu mau mampir dulu ke Subang gitu? Lo kali janjian, nanti samanya ke Subang ini ternyasar. Ya. Oke, yang kebudi kita. Watsalitsu dan bermula yang ketiga anis zakati. Itu tentang zakat setelah sholat zakat, karena alladzina yu'minuna bil ghaibi, kan yang beriman dengan gaib. Yang keduanya baru wa yuqimunas sholata, baru yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Sholat itu gambaran dari soleh personal. Nah, soleh personal harus diejawantahkan berupa soleh horizontal. Sholat itu soleh vertikal. Maka zakat itu adalah soleh horizontal. Kalau memang lu sholat soleh, lu dengerin. Tadi kan katanya soleh. Kalau soleh mau sholatnya kan, kalau udah sholat kudu mau bayar zakat. Jangan sholat rajin, ya enggak. Yang ngalahin dia cuman beduk sama kotak amal di masjid mulai enggak bayar zakat.
ora, wah itu namanya kebalik. Maka yang kedua zakat. Nah supaya zakatnya benar, warabiu dan bermula yang keempat anis saumi tentang puasa. Apa maksudnya kaitannya puasa dengan zakat? Kalau orang zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang innama shodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wa fir riqabi wal gharimina wa ibn sabili wa fi sabilillah, maka dominan zakat itu untuk orang-orang yang berkekurangan. Untuk bisa zakat maksimal, ia harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir miskin. Yang dirasakan oleh orang fakir miskin apa? Kelaparan. Orang kalau pengen lapar, ngerasain orang lapar berarti apa? Nah ini yang keempat, warobek dan benar yang tak robek-robek. Ntar tak robek-robek beneran lagi. Warobek dan bermula yang keempat anis saumi, itu tentang puasa. Nah, orang puasa itu belajar merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Orang lapar itu enak apa enggak? Enak apa enggak? Siapa yang ngomong enak? Kagak enak. Tuh lihat mukanya sedih banget, kelaparan. Tuh lihat tuh. Lapi. Perempuan coba lihat. Tuh lihat Nur. Wah, ilah. Ini Santi kemana? Kalau lihat tuh belakang Luna, Umi, Masya Allah menderita banget mukanya. Wajah nggak puasa. Lu nggak puasa aja, wajahnya udah penuh dengan penderitaan, apalagi puasa. Wah, udah sangat-sangat menderita lu. Astagfirullahaladzim. Lah iya kan, lu puasa gak Pi? Emang nggak men, emang nggak puasa kali ya? Pokok puasa setengah hari apa seperempat hari? Sehari. Wah keren. Mau duit? Minta, bentar buka kotak amal. Lah iya. Masya Allah. Wal khamisu dan bermula yang kelima anil haji, itu tentang haji. Lalu untuk membangun persatuan dan kesatuan, hajinya bagaimana? Tahu begitu. Jangan haji udah nunggunya lama, bayarnya mahal, hanya seremonial. Memang maksudnya bagaimana? Ya haji harus mau membangun persatuan dan kesatuan. Loh ya enggak? Orang kok membangun persatuan dan kesatuan lah iya. Coba. Walaupun masyarakat ini berbeda-beda, baik suku, bahasa, ras, ya kan? Kan beda. Orang Indonesia ngomongnya Melayu, orang Afrika ya Afrika, orang Arab ya ngomongnya Arab, orang Mamarika ya ngomongnya bahasa Inggris, orang Papua ngomongnya ya nggak tahu saya, bahasa apa tahu. Beda apa sama? Warna kulitnya sama, ada yang warna kulitnya beda-beda. Ada yang warna kulitnya hitam, itu dari Afrika dan lain sebagainya. Ada yang warnanya putih, itu kalau dari Jepang, Cina, Eropa. Ada yang warnanya kayak terong, kayak udang lagi direbus. Merah, kayak putih ya kan? Nah, tapi coba pakaiannya sama, putih ya kan? Menyembah Tuhan yang sama, membaca kalimat yang sama, berada pada tempat yang sama. Ini kan nilai-nilai kesamaan. Nah, walaupun kita berasal dari yang berbeda, namun menuju pada satu kesamaan. Nah itu maknanya haji. Kalau udah gelar haji, ya maaf kata, ya sama harus bisa menjaga falsafah haji. Kalau udah pulang haji, bisa membawa falsafah haji, insya Allah membawa maslahah kebarokahan kepada masyarakat. Begono.
Wasadis dan bermula yang keenam, anil wudhu itu tentang wudhu. Wudhunya bener apa kagak? Jangan wudhunya kayak kucing. Wal ghusli dan tentang mandi. Wasabe dan bermula yang ketujuh, anil dzulmi itu tentang kezaliman. Tuh, 7 pos yang ada di Shiratal Mustaqim. Ini yang tentang zalim, ini yang berat. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Wad'us syai' fi ghairi mahalli. Lapi harga pecinya berapa duit? 13.000 apa 15.000 ya enggak? Pecinya lapi harganya 50.000 atau 30.000. Harga sepatunya lapi 75.000. Antara peci dengan sepatu mahalan mana? Mahalan sepatu. Masa yang harga mahal ditaruh di kaki, yang harga murah ditaruh di kepala? Sekarang dibalik, pecinya taruh di kaki, sepatunya taruh di kepala. Ya enggak? Jalan ke pasar pasti diterakin anak-anak, orang gila, lu ya apa enggak? Lah itu zalim namanya. Loh gitu loh. Jadi harus bener lah. Itu gambaran contoh. Nulis itu di pulpen, di buku apa di bangku? Aku kenapa itu bangku pada coret-coretan semua? Pokok jangan lagi ditanya lu lah kabur. Ya enggak? Lah, jadi kalau ada yang nulis di bangku ya zalim. Jelas itu. Buang sampah itu di bak sampah apa sembarangan? Kalau Jawa pada pinter kayak kur, bak sampah. Awas jangan selalu bak sampah. Bak itu ada yang makna artinya ibarat. Ya enggak? Engkau bak putri seroja. Engkau seolah-olah. Loh iya apa enggak? Lah kalau ngomong bak sampah ya berarti ibarat bener gitu. Lah iya. Tuh. Praktek dan teorinya jauh. Nah, serius. Ini aja musim belum berapa parah hujan. Coba kalau musim hujan udah parah bener. Musim kemarau aja air got limpas ke jalan. Lah bagaimana musim hujan banjir? Kan begitu gampangannya seperti itu contohnya. Waman dan barang siapa kau suruh yang salah siapa man fi hadhil asyai dalam ini beberapa perkara al-madhkurat yang telah disebutkan. Yamkusu maka diam siapa man fi kulli mauqifin dalam setiap mauqif tempat singgah miqdaru alfi sanatin dalam kira-kira 1000 tahun. Wa illa dan jika tidak yamkusu yamurru tidak yamkusu wa illa dan jika tidak qasuro gitu ya. Dia tidak salah, jawabannya benar maksudnya. Tidak salah berarti apa? Ya benar. Lah benar itu bukan jawabannya kayak jawaban kalian di sekolah. Benar di sini sesuai dengan perilaku amal perbuatan dia. Kan beda kalau di sekolah. Ya enggak? Umpamanya jam berapakah Anda bangun sholat subuh? Tio pasti jawab. Ya enggak? Pukul 4, 3, 8 atau 4, 3, 6 tergantung. Walaupun kalau enggak bulan puasa Tio prakteknya yang sholat subuhnya jam 9, jam 10 bukan begitu yuk? Enggak salah Pak. Lu niatnya bagaimana? Niatnya dirubah. Bukan usolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal kiblati. Bukan. Usolli fardhu subhi rakaat ini terusnya kesiangan. Ya enggak? Lah itu maksudnya wa illa dan jika tidak salah berarti benar. Yamurru maka berjalan siapa man ala kulli mauqifin atas setiap mauqif pos singgah, pos pemeriksaan lah gampangannya. Fi sa'atin wahidatin, fi sa'atin dalam satu saat, wahidatin yang satu.
sesaat cepat maksudnya, bukan 1 jam. Itu saat di situ bukan artinya maknanya 1 jam, tapi walaupun diartikan 1 jam juga nggak salah. Dalam arti kalau diinterogasi kaitannya PCR aja lama. Coba ada tes PCR, ngantri apa enggak? Cek tiket, ngantri apa enggak? Ngantri bisa sampai berjam-jam, apalagi sekarang ini musim orang mudik. Ngantri di kapal Roro di Merak sono. Kamu tahu Merak gak, Pi? Tahu Merak enggak? Pelabuhan Merak gak tahu? Merak itu Banten sono. Tanjung Mas tahu? Semarang. Tanjung Perak tahu? Serbejo sampean tahu tak? Serbejo itu Madura bahasa Serbejo itu Surabaya bahasa Madura. Sampean katanya bapaknya Banyuwangi. Nah, itulah tahu ah. Nanti pokok apa? Udah ngerti aja udah. Udah gitu aja gampang ya, itu maksudnya saat. Jadi nggak mesti harus sesaat. Tapi kalaupun sesaat dalam arti saat diartikan jam juga nggak salah. Ya kan berarti cepat juga kan. Yang lain ribuan tahun, sementara dia cuma 1 jam, udah jauh banget bedanya. Tuh maksudnya. Oke. Mana tadi? Wa yaumal qiyamati yaumun wahidun. Wa yaumul qiyamati, dan bermula hari kiamat itu yaumun wahidun. Hari kiamat itu harinya 1 cuman. Lakin tuluhu, tetapi bermula panjangnya yaumul qiyamah miqdaru alfi sanatin, itu kira-kira 1000 tahun. Bi'tibari hadhil mawaqifi, dengan kira-kira bi'tibari hadhil mawaqifi, dengan iktibar menghitung ini mawaqif. Li'anna fi yaumil qiyamati, karena sesungguhnya itu di dalam hari kiamat apa yang anna khamsina 50 apanya mauqifan, tempat singgahnya. Fayam kusu, maka diam siapa makhluk fi kulli mauqifin, dalam setiap mauqif miqdaru alfi sanatin, dalam kira-kira 1000 tahun. Fa awaluman, maka bermula awalnya orang yamuru yang berjalan siapa man ala sirati, atas siratal mustaqim, Muhammadun, itu baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad ketika berjalan, Nabi Muhammad itu orang yang sangat memikirkan umatnya, bukan berpikir egois. Fayaqifu, maka berdiri siapa Nabi Muhammad indas sirati, di sisi jembatan siratal mustaqim, wa yaqulu, dan berkata siapa Nabi Muhammad, Allahumma salim ummati, Allahumma ya Allah salim, selamatkanlah siapa engkau ummati. Ngantuk saya. Nah, ummati pada umatku. Ya Allah tuh beda pejabat sekarang ya Pak. Allahumma salim, korupsi untuk keluargaku, untuk ailati. Nabi Muhammad enggak. Allahumma salim umat dulu ini, bukan egois mikirin keluarganya, itu namanya KKN. KKN apa singkatannya? Apa no? Apa Ji? KKN, geng. Alah mangap apa nah? Nah, KKN. Astagfirullahaladzim, siapa yang tahu? Pak sih Pak, lu sekolah apa sih, heran banget. Sekolah desa apaan? Kuliah kerja nyata. Iya KKN, kalau kaitannya itu kan gak nyambung lu. Kaitannya umat Nabi Muhammad
Ya, Nabi Muhammad itu selalu memikirkan umatnya, bukan mikirin keluarganya, kaitannya kerakusan sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas. Kan begitu. Nah, nggak ada istilah KKN. KKN bukan kuliah kerja nyata. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Allah. Ini mahasiswa macam apa lu nah? Umi, lu katanya astagfirullahaladzim, Mi. Katanya lu mahasiswa, Mi. Aduh. Ternyata mahasiswanya mahasiswa. Ya begitu dah. Mahasiswa yang kemarin aja kok salah ya. Dalam hati, Allah, enak zaman Pak Harto ya. Karena ada mahasiswa yang ngomong gitu. Susah. Bebas mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Walah, wis kacau itu. Udah, itu mah bukan urusan saya. Kita mengaji baik. Nah, di situ hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahkan ketika di atas jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad nggak memikirkan keluarganya, tapi memikirkan umatnya. Ini menandakan Nabi Muhammad ini kan hari kiamat di atas Shiratal Mustaqim. Itu artinya sosok seorang baginda Nabi Muhammad di saat hidup di dunia pun dominan waktunya untuk memikirkan umat. Tapi bukan berarti menyanyiakan keluarganya. Diurus keluarganya. Porsi mengurus keluarga yang mengurus keluarga. Tapi dominan waktunya adalah untuk mengurus umat tuh. Jangan mentang-mentang lagi bujangan semangat. Begitu udah keluarga, punya laki, punya bini, walah keluar kagak ini kagak. Lah bukan seperti itu yang dimaksud memikirkan umat. Ya tetap harus rajin. Fatamurru maka berjalan siapa annas umat manusia ala sirati atas siratal mustaqim. Watajiu dan datang siapa malaikat itu para malaikat birroyati dengan membawa roya. Waliwai dan liwa itu yang kemarin ribut katanya bendera hitam itu antara liwa dan roya kan pada ribut bawel banget ya, yang orang-orang pada mendirikan negara Islam itu antara roya dengan liwa tuh. Wayu'ta dan diberikan, wayu'ti juga boleh. Enaknya wayu'ta dan diberikan siapa Muhammadun alaihi salatu wassalam, diberikan liwa alhamdi pada liwa bendera namanya alhamd. Tuluhu bermula panjangnya liwa ulhamdi masiratu alfi sanatin, itu perjalanan 1000 tahun. Wa alaihi dan itu atas liwa ulhamdi maktubun bermula tulisan tadi. Maktubu salah satu asturin bermula tulisan 3 baris. Al awalu bermula yang pertama. Ono melek enggak? Melek yang tidur. Al awalu nak lapi melek apa tidak? Kalau tidak, ini semprotan burung sudah siap. Tembak. Lah ya bangun jangan tidur mulu. Nah iya kan. Coba itu liwaul hamdi itu panjangnya aja sampai perjalanan 1000 tahun. Nah dalam liwaul hamdi tertulis 3 baris. Al awalu bermula yang pertama itu bismillahirrahmanirrahim. Watsani yang bermula baris yang kedua itu alhamdulillahi rabbil alamin. Watsalitsu bermula yang ketiga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yaqumu dan berdiri siapa Muhammad dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tahu di bawah liwaul hamdi
Wa yajtami'u dan berkumpul siapa al-anbiya'u para nabi wal ulama dan para ulama wasorikun orang soleh wasuhada wasiddiqun tahtahu di bawahnya nabi atau di bawah bendera liwaul hamdi kama sebagaimana keterangan ruwi yang diriwayatkan apa ma'ani nabi dari baginda nabi alaihi salatu wassalam apa yang ruwiya anna adama sesungguhnya Adam alaihi salatu wassalam wa man dan orang dunahu yang ada di bawah Nabi Adam tahta liwa'i itu ada di bawah liwakku benderaku sumatajiu kemudian datang siapa malaikatu malaikat bil khulali dengan perhiasan-perhiasan bil khilali dengan perhiasan-perhiasan wal buroki dan burok wattaji dan mahkota wayunat Duna dan memanggil menyerukan siapa malaikat aina sabiqun al awwalun aina itu di manakah as-sabiquna bermula orang-orang yang dahulu dalam memeluk agama Islam al awwaluna yang pertama juga sama dalam memeluk agama Islam siapa as-sabiqun al awwalun fayaqulu maka berkata siapa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu berkata menjawab labbaik saya memenuhi undanganmu memenuhi panggilanmu kalau bahasa Jawanya sendiko dawuh kalau bahasa Sundanya sumohon mohon nah, kalau bahasa kita siap gitu kan labbaik siap tuh ya kan yang masuk Islam pertama siapa wa awwalu man amana minar rijali Abu Bakr Siddiq kan gitu. Kalau dari perempuan siapa? Khadijah. Dari anak-anak siapa? Hai? Siapa? Dari anak-anak Bokok Ali bin Abi Thalib tuh kumaha tuh. Nah itu awal makanya baca rawi yang bener baca rawi sampai nuro ya ta'ala lausana udehan terusin kan setelah itu walamat banyak walama ya lama lah nggak kelar-kelar orang lama makanya dibaca biar yang lama jangan nuro ya ta'ala lausana cicing ya hese atuh. Oke lanjut Fayastami'u maka ngumpul tahta di bawah royah siapa al-muhajirun kaum muhajirin wal wasiddiqun dan orang-orang yang jujur wa yadkhuluna dan masuk siapa mereka al-jannata pada surga ma'ahu beserta Abu Bakar. Wah tuh benih saya ngantuk orang tidur nih emang orang tidur sama Sumaya tuna kemudian datang siapa mereka malaikat biroyatin dengan bendera wa yunaduna dan memanggil siapa malaikat ainal ladina yansuruna dinal Islam aina itu di manakah ladina bermula mereka yansuruna yang menolong siapa ladina dinal Islami pada agama Islam fayaqulu maka menjawab siapa Umaru radhiyallahu ta'ala anhu labbaik sundiko dawuh fayutuna maka memberikan siapa malaikat lahu kepada Umar tilkar royata pada itu bendera wayastami'u maka ngumpul tahta tilkar royati di bawah itu bendera siapa al-adiluna orang-orang yang adil sekarang susah pejabatnya rata-rata membela kelompoknya, membela partainya, membela keluarganya. Kalau anak cucunya udah pada kenyang, keluarganya udah kenyang, baru mikirin orang itu pun dengan syarat ntar pilihan tahun depan pilihlah gua lagi ya. Kalau enggak gua kasih. Lah pemimpin yang seperti itu terselimuti dengan bayang-bayang harta benda dunia, kagak bakalan bisa berbuat adil. Tuh nyambung tuh gitu loh kagak bakalnya loh maksudnya begono lalu iklan
Ya Pak. Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya salam. Ya Pak, saling ngaji Pak. Iya, ini lagi jalan. Tak Oh. jalan sebentar. Nggih, santai, nggih. Siap, nggih, santai, nggih. Oh, ini Pendeta. Pendeta. Biar tahu lu Pendeta kan, makanya lihat. Ntar ya. Oke. Om Joni. Oke. Mana tadi? Iklan, habis iklan lah. Fayastami al-amiruna yang memerintahkan bil ma'rufi dengan yang baik, wan nahuna dan yang melarang anil mungkari dari kemungkaran, wa yadkhuluna dan masuk siapa mereka al-adilun al-jannata pada surga mau beserta Umar. Jadi Umar itu termasuk pemberani. Berarti kan nilai dan ketokohan Sayyidina Umar itu termasuk diakui oleh orang di luar Islam. Ada seorang pengarang namanya Michael Hart. Siapa namanya? Tulisannya M. Hart. Nah, itu termasuk buku yang hebat, yaitu 100 People on the World. Itu yang diterjemah dalam bahasa Indonesia oleh Sekjen NU dulu, Pak Mahbub Junaidi. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Nah, Michael Hart ini orang Katolik, bukan orang Islam. Tapi menempatkan tokoh yang pertama adalah Nabi Muhammad dan tokoh yang kedua adalah Umar bin Khattab. Michael Hart juga ditentang oleh orang yang seagama dengan dia. Kenapa bukan memasukkan Yesus, bukan memasukkan Isa, bukan memasukkan, kok malah masukkan nomor satunya Nabi Muhammad dan yang kedua Umar. Wah, itu mempunyai alasan tersendiri. Artinya ketokohan seorang Umar bin Khattab, kalau Nabi mau dijelas lah, kan gitu. Bahkan Michael Hart aja menempatkan nomor 1. Nah, itu Umar bin Khattab sekalipun ditempatkan, wah luar biasa nomor 2. Nah, itu artinya apa? Ini sebagai rumusan kita. Nanti kalau kalian besar jadi pejabat, yang laki-laki jadi anggota DPR, amin, itu ngapa? SDA. Yang perempuan juga sama. Ya, kalau perempuan berarti kan jadi bupati. Masa perempuan Pak Pati? Ya, kan nggak ada. Lah, bu itu laki-laki apa perempuan? Bu itu laki-laki apa perempuan? Makanya buaya juga perempuan. Ada nggak Pak Ayah? Kagak ada. Ntar lu pikir serius lagi. Itu jelas. Jadi nanti mudah-mudahan ya adalah semacam kayak ya begitu. Harus ada keteguhan dari kalian. Oke. Siapa? Andre. Waldi. Udah datang marah-marah. Angel. Ya. Jam berapa dia balik? Lagi nungguin. Macet. Jam segini udah kalau macet di mana-mana sampean. Sampean Mak Kunta jangan tawa-tawa. Ya. Semalam Yusuf udah mudik. Terus tadi siapa? Pagi-pagi Lia nekat naik motor lagi. Aduh. Lah ini Andre sama Aldi. Lu gak pulang ke Palembang, geng? Rabu ke Palembang. Bener. Sama siapa? Sama kakak. Mau punya kakak?
Boleh lo kakak lu kok suruh ngetokin ya kalau ngeliat lu molar-molar begitu ya. Astagfirullahaladzim, begeng. Ya nggak apa-apa kalau kan saya nggak ngelarang. Silakan yang mau pulang, gitu loh. Lu mau pulang nok? Ya kali mau pulang ke Rawa Buaya apa Rawa Rontek apa ya? Lu Ji? Bapak lu kan Sumedang kan? Sumedang Subang? Subang Larang. Lah iya, lu Subang mah bareng aja no sama itu dia orang Subang. Malah satu lagi mana? Oh, lah iya tuh coba itu. Nggak apa-apa. Nur pulang aja nggak apa-apa. Pulang sono. Nur kena PPKM 2 bulan baru balik nangis ya. Camlungin ke laut tuh ya nggak. Dibilangin jangan pulang lagi PPKM tahun kemarin. Kan begitu, aduh beta sudah rindu beta sama kampung halaman. Apaan kampung lu udah nggak ada halamannya? Ya nggak, halamannya udah dijual. Lah iya kan? Payah. Umi no kalah sama Umi, lu berapa tahun nggak pulang? 7 tahun. Lu nah dengerin nah. Lu mondar-mandir berapa tahun lu? Berapa setahun bisa 3 kali lu? Dengerin nih geng, begeng. Ya enggak? No Umi enggak pulang ke Kupang selama 7 tahun. Loh, kita tidak pulang 7 tahun. Lu baru 2 tahun aja, 2 tahun jalan udah teriak. Pulang kampung Pak, udah kangen Pak, mau netek. Mau netek melulu lu. Kayak lu di adik. Oke. Lanjut nanti nggak kelar-kelar. Itu Sayyidina Umar kerennya tuh luar biasa. Dan ingat loh, Sayyidina Umar itu termasuk wali. Jelas itu. Wali dari sahabat itu antara Sayyidina Umar. Kalian kalau mempunyai, kalian tuh yang kreatif gitu loh. Minta bantuan buku dari Badan Wakaf Turki. Saya dulu minta itu. Ada alamatnya nanti, saya lupa. Nah saya tuh minta buku As-Sawa'iq Al-Ilahiyah Firraddi 'alal Mazaim Al-Wahabiyah. Wah keren. Judulnya aja As-Sawa'iq, geledek petir halilintar. Ya enggak? Halilintar ketuhanan. Loh. Kan begitu. Firraddi 'alal Mazaim Al-Wahabiyah. Dalam menolak, menentang, bantah atas pemahaman-pemahaman Wahabi. Nah itu adalah salah satu pengarangnya adalah Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, kakaknya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Lah itu termasuk salah satu yang beliau tulis, kewalian Sayyidina Umar. Ya, nih dengerin, kewalian Sayyidina Umar itu diceritakan Sungai Nil itu setiap tahun meminta kurbannya anak gadis perawan. Kalau enggak dikasih, ya pokoknya terjadi malapetaka. Akhirnya ditegur, diomelin sama Allah. Apa omelannya? Ya Nil, in kunti tajri biidznillah fajri kama hiyal ada. Nil, kalau memang kamu mengalir dengan atas izin Allah, maka mengalirlah sebagaimana biasa. Tapi wa in kunti tajrin bijariyah fala tajri abadan. Kalau kamu mengalir sebab dikorbankan seorang gadis, maka jangan pernah ngalir selamanya. Iya benar. Itu nulis setarik kertas, dicemplungin ke Sungai Nil. Sungai aja disurati. Ngerti gak maksudnya? Diam,
semenjak itu sampai detik ini Sungai Nil tidak pernah makan tumbal lagi. Jelas gak? Itu kekeramatannya Sayyidina Umar. Nah itu ada dalam kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Itu jelas. Nah, apa namanya, Sayyidina Umar menulis surat itu pun atas permohonan, yaitu permohonan gubernur, ya gubernur Mesir. Sungai Nil itu ada di mana? Ada di laut, Pak. Itu mah kuda Nil. Kuda Nil sama Sungai Nil beda. Dengerin Nur, ntar samain Sungai Mesir ada di mana? Di laut. Sungai di laut. Mana ada sungai di laut ya? Lah itu Sayyidina Umar awalnya disurati oleh gubernur Mesir. Siapa namanya? 50.000. Orang gatel garuk-garuk. Siapa yang tahu gubernur Mesir? Halah. Siapa Kang? Halah. Nah, astagfirullahaladzim. Siapa? Pak Nur. Siapa no? Gubernur Mesir itu Amr bin As. Putranya Amr itu namanya Abdullah. Makanya termasuk Abdullah bin Amr bin As itu perawi. Ini termasuk sahabat Nabi. Apa geng? Oke udah. Tuh ngaji dikasih duit tuh 300. Ya kan manfaat barokah. Mau Mas Boko mau? Paham sama duit mau lah ya. Udah jelas ya, udah jangan lama-lama lah. Orang nggak kelar-kelar ntar. Ini jam berapa? Nggak apa-apa sambil nungguin Pak Joni pelatih. Mana tadi? Sumayatuna kemudian membawa siapa malaikat biroyatin dengan satu royah, biroyatin dengan satu bendera, wayunaduna dan menyeru siapa malaikat, ainal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Aina itu di manakah alladzina bermula mereka yunfikuna yang berinfak siapa alladzina amwalahum pada harta-harta benda mereka diinfakkan fi sabilillah dalam membela agama Allah. Siapa yang menginfakkan hartanya untuk membela agama Allah? Nah ini membela agama Allah beneran. Indonesia kok bentar lagi banyak orang yang berinfak membelanjakan hartanya. Sekarang juga banyak menginfakkan hartanya di mall. Loh ya kan? Maka barang siapa, ya enggak, perempuan-perempuan, ibu-ibu, istri-istri yang mau taat kepada suaminya, niscaya dibukakan pintu-pintu mall. Bukan pintu-pintu surga lah. Loh ya enggak? Silakan masuk dari pintu manapun ya, kehendaki dengan syarat bawa duit. Nah, kalau nggak bawa duit ya diomelin satpam. Lu dengerin itu apa? Nah kasih tahu nah Umi. Ntar lu awas lu nggak punya duit cuma kemarin dikasih 200 ke mall. Ngomong mall aja terus saya 2 Pak. Mall. Lah ya nggak? Bukan beli malah nguntil ya Allah. Ntar ditelikung tangan 2 menjadi 1. Oh tangan 2 menjadi 1 Pak. Tangannya Umi hilang Pak. Hilang bagaimana? Tangan 2 menjadi itu dibrogol namanya. Ngerti? Bukan tangannya Umi hilang. Ngerti Mi? Sembarangan. Lu juga sama. Itu nggak ada sih. Lu Arca. Mawas lu ntar di Subang keluyuran. Waduh. Lu kan mana Subangnya? Patok besi. Patok besi hati-hati lu. Ngerti? Daerah keras, saya tahu ada besi karena saya dulu kan sering lewat situ. Waktu ke Indramayu, ke daerah mana itu? Apal salah. Daerah
Pondok Besi itu maksudnya Subang ya? Subang, Indramayu, wah apalah orang puasa ini aja berapa kali saya ke Majalengka. Nah, kan termasuk ngelewatin deket Subang situ. Gua rawan. Di Subang juga lama juga saya lah, tahun berapa itu ya? 97. Ya, 97 98 saya di Subang. Ngapain? Jadi itu Centeng. Jadi pengawas proyek. Loh emang saya nggak pernah jadi Centeng, geng. Arah Kadipaten, lu ngerti Kadipaten nggak? Alah, desa. Orang Sumedang nggak, orang Subang nggak ngerti. Kadipaten arah kan Indramayu, itu namanya Kadipaten. Lah kalau ono yang pojok mah maklum ya nggak. Mentok-mentok paling lihat Monas kok bingung muter aja. Di Monas tawaf. Labbaik Allahumma labbaik ya Pak. Bukan labbaik Allahumma labbaik, lama-lama baik, lama-lama enggak baik-baik malah kagak lah orang bukan Ka'bah ditawafin. Ya, apa lu Dre ketawa. Lah iya kan? Asalah. Tuh coba itu. Fi sabilillah fayaqulu maka menjawab siapa Utsmanu radhiyallahu taala anhu. Labbaik sendika dawuh Gusti. Wa yu'tuna dan memberikan siapa malaikat lahu kepada Utsman. Tilkar rayata pada itu bendera fayajtami'u. Tuh yajtami'u kan ijtama'a yajtami'u ifta'ala yafta'ilu. Itu diterapkan nahu sarapnya. Udah sarap aja nggak usah sorop. Biar bersarap benerannya. Lah emangnya tahta royatihi di bawah benderanya Utsman siapa yang yajtami'u kulluman semua orang anfaqo yang menginfakkan siapa kulluman malahu pada hartanya man fi sabilillahi dalam membela agama Allah wa yadkhuluna dan masuk siapa kulluman al jannata. Wah ini jannah lagi laris banget ini. Pada surga ma'ahu beserta Utsman. Lu namanya udah jannah. Wah lu gak ngajak orang masuk jannah dosa sia. Lah iyalah ma'ahu beserta Utsman. Sumayatuna kemudian mengajak siapa kemudian membawa siapa malaikat biroyatin dengan satu bendera. Wa yunaduna dan memanggil siapa malaikat aina itu di manakah aulia illahi ta'ala bermula wali-walinya Allah Ta'ala. Tuh kalau lam fiilnya berupa ya, waliyun ya ditasdid itu jamaknya mengikuti wazan af'ila. Waliyun au liya, nabiyun ambiya. Lu ngerti? Kalau karimun sama nabiyun beda apa sama? Beda lah. Maka karimun kuroma sepersamanya alimun ulama, bakhilun bukhola. Nah, itu jamak taksir yang seperti itu harus kalian apali, harus kalian kuasai. Begitu loh. Fayastami'u maka kumpul fayaqulu maka menjawab siapa Ali ibnu Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Labbaik. Siap. Makanya begitu wayutuna dan memberikan siapa malaikat lahu kepada Ali bin Abi Thalib tilkar rayata pada itu bendera. Fayastami'u maka ngumpul tahta rayati di bawah benderanya Sayyidina Ali siapa kullul auliya semuanya para wali. Wayat khuluna dulu ada santri Al Aziz dari seberang tol itu, tahu jangan kenal kan? Namanya Aulia. Nah, dulu ngaji berdua sini sama kakaknya perempuan. Cuman kakaknya udah meninggal malah saya kok kaget. Pas kira-kira kemarin sebelum puasa itu saya tahlil
Saya nggak tahu meninggalnya pas musim Covid itu. Kemarin tuh tahu-tahu udah haul lah gitu. Cuman saya lupa nama mukanya sih rada-rada inget, cuman namanya saya lupa. Udah kan Al-Aziz udah lama, kalian pikir udah biar seupir malah udah 20 tahun lebih. Udah ganti orang melulu lah, lumayan lah gitu loh. Makanya sebagian saya ingat anak-anaknya gitu loh. Itu aulia, ada namanya aulia. Wa yadkhuluna, masuk siapa kullul aulia al jannata, pada surga, ma'ahu beserta Sayyidina Ali. Sumayatuna, kemudian membawa siapa malaikat, biroyatin, dengan satu bendera. Fayunaduna, maka memanggil siapa malaikat. Fayunaduna, maka memanggil siapa malaikat. Aina alladzina kutilu fi dunya dzulman. Aina itu di manakah alladzina, bermula mereka, kutilu yang dibunuh siapa, alladzina fi dunya, di dunia, dzulman karena zalim, aniaya. Fayaqulu, maka menjawab siapa, Husain bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, itu cucunya Nabi lah, radhiyallahu taala anhu. Labbaik. Fayu'tuna, maka memberikan siapa malaikat lahu kepada Husain, siapa, bukan Husain anaknya Mbah Munawiyah, Husain juga. Birayatin, mana tadi? Tilka lahu kepada Husain, tilka royata, pada itu royah bendera. Fayastami'u, maka kumpul tahta royati, di bawah benderanya Husain. Siapa kulluman, setiap orang, kutila zulman, yang dibunuh siapa, man zulman karena zalim. Wa Fatimatu Zahra'i, dan bermula wa Fatimatu Zahra'u, dan bermula Fatimah Az-Zahra'u, yang bergelar Zahra, yang seperti apa namanya, bunga mawar ya, iyalah. Radhiyallahu ta'ala anha, kudamuhum, itu ada di hadapan mereka, wa biyadiha, dan itu pada tangannya Fatimah, al-yumna, yang kanan, komisu Husainin, bermula gamisnya Sayyidina Husain, madmiyan asluhu madmuyan, hal yang berbelepotan darah. Wa biyadihal yusra, dan itu pada tangannya Fatimah al-yusra, yang kiri, komisu Hasanin, bermula gamisnya Sayyidina Hasan, masmuman, halid diracun. Watakulu, dan berkata siapa Fatimah, ya Rob, kan ibunya berarti Fatimah, ngerti kan? Ya Rabbi, hai Tuhanku, khud madlamati, khud, ambillah siapa engkau, madlamati, pada kezalimanku, minadzalimi, dari orang yang berbuat zalim. Fayakumu, maka berkata siapa Muhammadun alaihi salatu wassalam, monggo, suruh masuk, geng, duduk. Laha, kepada siapa, Fatimah radhiyallahu an, berkatanya begini, hadza yaumul al-yaum yaumus syafah, la yaumul khusumah, wallahu alam bisawab. Ya udah, ada tamu ya, kita bersama-sama dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.